Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga apabila ranting-ranting dikumpulkan dijadikan penanya dan lautan dijadikan tintanya, tak akan cukup untuk menuliskan begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena beliau adalah satu-satunya nabi, reformer syariat, pembimbing umat, pemberi syafaat bagi umatnya yang gemar membacakan salawat dan menjalankan syariat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Zakaria bin Yahya. Kisah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tentu menjadi sangat menarik untuk disimak. Salah satunya adalah kisah sahabat Rasul yang tak bisa membaca dan menulis, yaitu Zakaria bin Yahya. Dikisahkan Zakaria bin Yahya merupakan salah satu sahabat Rasul yang memang tak banyak menyampaikan hadis seperti sahabat yang lain. Jadi salah satunya adalah dikarenakan Zakaria bin Yahya tak menguasai baca dan tulis. Tapi meski demikian tak berarti Zakaria bin Yahya hilang dari sejarah. Sosoknya yang masih banyak dikisahkan hingga saat ini. Jadi ini Zakaria bin Yahya sahabat Rasul SAW. Dalam Rasulullah SAW dalam kisahnya, dalam sebuah kesempatan pernah menaiki sebuah mimbar masjid dan menunjukkan kepada umat muslim para pemimpin yang munafik. Saat itu Zakaria bin Yahya datang di antara para sahabat. Saat itu Rasul memanggil satu persatu nama pemimpin munafik hingga berjumlah 36 orang. Bukan hanya menyampaikan kabar tentang pemimpin munafik, saat itu Rasul SAW juga menyampaikan kabar gembira untuk umat muslim. Rasul SAW saat itu menegaskan jika umat muslim akan selalu memenangkan peperangan dan jihad dalam perang Tabuk. Hingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pasukan muslim akan memenangkan peperangan di wilayah Jazirah Arab, yaitu warganya yang memeluk agama Nasrani. Rasulullah saat itu menyampaikan jika yang akan menyerah pertama kali adalah seorang perempuan yang menunggangi unta merah bercadar hitam. Dia adalah Syaimah binti Nufailah, yang juga adik dari kepala suku di daerah tersebut. Mendengar ucapan Rasul, Zakaria bin Yahya yang berada di masjid itu langsung menyampaikan permintaannya kepada Rasulullah agar menjadikan Syaimah itu menjadi tawanan perangnya. Terus selanjutnya Rasulullah pun mengiyakan permintaan tersebut, hingga pada akhirnya peperangan itu benar terjadi beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika itu benar-benar ada seseorang perempuan bercadar dan yang menunggangi unta merah, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah telah menyerahkan diri. Saat itu spontan Zakaria bin Yahya bilang, "Ini bagian saya." Terus saat itu para prajurit merasa bingung. Bahkan Khalid bin Walid yang pemimpin perang turut kebingungan dengan ucapan Zakaria bin Yahya yang membawa nama Rasulullah dan menjadikannya Syaimah Nufailah sebagai tawanan. Hingga akhirnya Khalid bin Walid pun mengumpulkan para sahabat dan saksi.
Lantas ada dua sahabat yang membenarkan hak itu karena memang hadir bersama dengan Zakaria bin Yahya saat Rasul menyampaikan kisah tersebut sebelum wafat. Tak lama, tadi dari tak lama setelah itu tuh kakaknya Syaimah itu keluar dan membuat kesepakatan damai. Saat itu Abdullah masih menanyai keberadaan sang adik dan dijawablah jika adiknya menjadi tawanan Zakaria bin Yahya. Abdullah langsung mendatangi Zakaria dan meminta agar adiknya dikembalikan. Abdullah masih saat itu menjanjikan akan membayar berapapun sesuai permintaan Zakaria bin Yahya. Saat itu Zakaria bin Yahya menyampaikan dia akan mengembalikan adiknya dengan senilai 100 dirham. Jadi hanya 100 dirham dia mintanya. Terus padahal kan 100 dirham itu kan kecil. Kalau ibaratkan dalam uang rupiah itu dia hanya minta bayaran 1000. Dia nggak tahu kalau seumpamanya ada nominal di atas 1000, ada 10.000, 100.000 dan sebagainya. Jadi dia kayak mikir kalau 100.000 itu tuh udah paling besar. Tak berpikir panjang, Abdullah masih langsung menyerahkan 100 dirham kepada Zakaria bin Yahya. Pasca kejadian itu, para prajurit mendatangi Zakaria dan menanyakan Zakaria kenapa hanya meminta 100 dirham, kenapa tidak meminta lebih dari 100 dirham. Bahkan kata sahabat yang lain, jika dia meminta lebih dari itu pasti dikasih gitu, karena kakaknya ini adalah pemilik suku, yaitu orang yang kaya. Lantas Zakaria pun menjawab pertanyaan prajurit tersebut. Apakah masih ada angka di atas 100? Sahabat Rasulullah SAW yaitu Zakaria bin Yahya ini memang sangat luar biasa polosnya. Jadi dia gak tahu kalau seandainya ada uang di atas 100 dirham. Padahal 100 dirham itu tuh kalau kita itu tuh kayak kecil gitu, kayak ibaratkan 1.000 atau 10.000. Kenapa dia tidak meminta 100.000, 1 juta atau 1 miliar gitu. Jadi itu sedikit kisah dari Zakaria bin Yahya. Jadi ibroh yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yaitu kalau ternyata Islam itu tuh benar-benar suatu komponen yang unik. Jadi ada para sahabat yang pintar meriwayatkan hadis, ada sahabat yang ibadahnya sangat tekun, dan ada beberapa sahabat yang emang polos dan lucu, tapi mereka semua tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sedikit kisahnya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.